Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah an amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda, pimpinan, pengurus dan anggota Tazkiyah Community yang saya hormati, yang saya takdimi, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya, sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Bunda, karena ini Sya'ban, perkenankan saya 5 menit saja matur Sya'ban. Kebetulan tadi pagi iseng-iseng saya buka Ustadzah cantik muda yang baru top menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Februari nanti malam nisfu Sya'ban, habis maghrib atau isya sampai pagi ada amalan baca Yasin 3 kali. Yasin pertama untuk ini, Yasin kedua untuk ini, 3 untuk ini. Saya belum pernah menemukan hadis apalagi sahih. Sedangkan beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan. Maka saya matur, karena tidak saya temukan. Jika ada orang yang ngendika, saya sangat setuju ikut asal ngisore dinggoi embel-embel menurut hadis riwayat ini. Paham maksud saya? Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali, sholat sekian rakaat, tapi harus ada menurut hadis riwayat ini, syukur pakai buku ini halaman sekian, hadis nomor 4444 misalnya. Saya akan dengan senang hati untuk mengikuti. Paham Bunda? Jadi ini nanti mulai masuk Rajab, Sya'ban, tengsliver perintah ibadah di media sosial. Kita mau ibadah apapun ada di situ. Ada poso Rajab, ada poso Sya'ban. Adanya itu poso Senin Kemis, Ayamul Bid, Daud. Nggak ada poso Sya'ban, nggak ada poso Rajab. Ya, jadi nanti akan tengsliver, apa tengsliver ya, bukan tengliver, tengsliver perintah ibadah yang tuntunannya masih harus kita cari. Nah ini tadi pagi saya baca, ternyata ada seperti itu. Nah, akhirnya terpaksalah saya sedikit menyampaikan. Sebenarnya memang istimewa. Bulan Sya'ban itu diapit oleh 2 bulan yang luar biasa. Nanti sampai Ramadan ya, pelan-pelan nanti insya Allah sampai Ramadan. Inna iddatas suhuri indaullahis ya, na'asarosah ronfi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh mitha arba'atun hurum. Menurut Allah 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Kata haram di sini bermakna suci. 4 bulan suci. Sehingga di bulan itu kalau ada orang berbuat baik, pahalanya berlipat ganda. Kalau ada orang berbuat buruk, dosanya juga dicatat berlipat. Dilarang terjadinya pertengkaran,
peperangan kecuali memerangi kaum musyrikin yang menyerang agama kita. Bulan itu adalah, karena ini sebenarnya bukan tema, cuma penghantar. 1 Zulqaidah. Orang Jawa bilang Dulkaidah. Dulkono apa lor kono nggak tahu, tapi Zulqaidah, golek gampang Dulkaidah. Yang kedua Zulhijjah. Ini yang melesetnya ada, Zulhijjah jadi besar. Kalau Zulqaidah jadi Zulhijjah itu Zulhijjah jadi Dulkaidah itu rada. Tapi ini Zulhijjah jadi besar. Muharram atau Suro, dan yang terakhir Rajab, bukan Sa'ban. Rajab itu bulan haram. Saya menyebutnya bulan istimewa. Kemudian Ramadan super istimewa atau super spesial, sehingga Sa'ban ini diapet oleh 2 bulan yang luar biasa. Kalau saya intip storynya Mbak Esti di Konita Sesok, Sa'ban menyiram. Apa maksudnya? Ketika bulan Rajab, seseorang mulai menanam setar. Sing biasanya ra poso-poso, sing biasanya ra tahajud, yang biasanya pelit gelem sedekah, yang biasanya nggak baca Quran mulai. Nah, pada bulan Sya'ban gase digedhekke sithik. Biasanya ngajinya cuma sak rukuk, ya dadi 3 rukuk. Biasanya infake gambar pahlawan perjuangan ya ganti gitu ya. Ibu pirsa kan di mana-mana sudah tak sampaikan, jika infakmu pahlawan perjuangan maka ekonomimu berjuang terus. 2.000 kok. 2.000. Tapi kalau infakmu pahlawan kemerdekaan, ekonomimu cepat merdeka. Pahlawan kemerdekaan apa? Mbak Ika, 50 Harto, 100 itu kan pahlawan kemerdekaan. 50 Pak Harto, ya, 100 Bung Hatta dan Bung Karno, pahlawan kemerdekaan. Lah infake pahlawan perjuangan no, pati murah. Berapa Bu? 1000 itu pati murah. Diponegoro itu kan pahlawan-pahlawan perjuangan. Maka ekonomi kita berjuang rampung-rampung gitu nih. Ini guyonan ini ya rada nganggo mikir Bunda. Dan di bulan Sya'ban itu bulan yang ada di tengah-tengah antara Rajab dengan Ramadan. Ini bukan bulan buruk, bulan saatnya menyiram. Tadi Rajab menanam, mulai sholat malam, mulai ngaji, mulai. Di bulan Sya'ban digas, mulai terus. Nah nanti Ramadan panen. Kalau saya belum panen, tapi sudah berbuah. Ini belum panen. Maka perlu kehati-hatian, karena musuh juga seringnya justru nyerang ketika berbuah. Padi itu ditanam belum banyak hama, disiram belum, tapi begitu padinya mulai tumbuh, itu mulai dari burung, mulai dari virus, mulai apa semua datang. Artinya apa? Di bulan Ramadan justru godaan itu semakin besar. Panennya Syawal. Kelihatan orang itu masuk golongan la'alakum tatakun apa tidak. Tapi setarnya di bulan Rajab, bulan Sya'ban menyiram, memupuk, menyiangi supaya hasilnya nanti Ramadan mulai berbuah. Buahnya apa? Bangun malam sudah enggak berat karena sudah dibiasakan dari Rajab. Baca Quran sudah mulai fasih, enggak harus mulai juz 1. Kebetulan Rajabnya sudah khatam. Sya'bannya baru dapat separuh, terus tidak ada aturan harus dari 0, karena baca Quran itu enggak ada selesainya Bunda. Aku wis rampung baca Quran, enggak,
Selesai Anas diulang Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Terus sampai Anas Al-Fatihah lagi Al-Baqarah. Jadi pakai rampung belum? Enggak pakai rampung. Sholat itu enggak pakai rampung. Jangan ngendiko aku wis rampung sholat, karena hidup kita hanya nunggu datangnya waktu sholat. Sholat subuh selesai kita nunggu duhur, duhur selesai nunggu asar, asar selesai nunggu maghrib, maghrib selesai nunggu isya. Kapan selesainya? Enggak selesai kecuali kita pindah posisi. Posisi apa? Sholat nengarep imam. Selesai, ya. Jadi selesainya sholat itu kalau kita pindah posisi. Selama kita posisinya masih di belakang imam, nggak pakai rampung. Duhur nunggu asar, asar nunggu maghrib terus. Tapi kalau kita sudah pindah posisi, itu sudah selesai sholat kita. Baru ngomong. Kebetulan wis raiso ngomong, ya sudah selesai. Dah, ini Sya'ban menyiram. Kemudian masuk Ramadan. Kenapa butuh latihan? Karena memasuki bulan Ramadan ada sebuah ungkapan yang berkata, man fariha bidukhuli Ramadana harammallahu jasadahu ala niron. Ini bukan Quran. Hadis pun masih dipertanyakan. Maka saya nggak berani bilang hadis. Saya tadi bilang ungkapan. Kayak di tembok kita ada tulisan anadzofatul minal iman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Itu dudu hadis. Itu slogan. Seperti Yogyakarta berhati nyaman, Sleman sembada, gandeng neng Arab, tulisane anadzofatul minal iman. Kalau itu neng Karangwaru tulisane kebersihan sebagian dari iman, atau hemat pangkal kaya. Hemat itu ora pelit ya, gitu. Pelit pangkal melilit, pelit ya tidak kaya kayanya. Nggih, nanti sampai ya. Saya matur ungkapan. Man fariho, man siapa? Barang siapa menyambut hadirnya bulan Ramadan. Ini sampai tema menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, maka saya tulis happy menyambut bulan suci. Sing sapa wongi, barang siapa menyambut hadirnya bulan Ramadan dengan perasaan sukacita, jasadnya haram masuk neraka. Maka kita perlu gembira dengan Ramadan, happy dengan Ramadan. Barang siapa sukacita, tapi harus kita perdalam bahwa sukacita itu tidak hanya lisan. Tidak lisan, tetapi sukacita itu harus diwujudkan, diimplementasikan dalam satu langkah nyata. Kalau saya di WA orang, Bunda, saya mau ke tempat Bunda, saya seneng, maka saya tunggu, saya bukakan pintu. Kalau saya punya tak sugo, nek randuwe tak goleke, itu tanda kalau saya suka. Tapi bagaimana kalau kita didatangi orang yang tidak kita sukai? Pintu tutup, gitu. Sugo wedang anyep, ben lek ngombe lek mulih. Tapi kalau yang disenengi sugonya panas, biar lama. Minum wedang panas itu kan lama, Bu. Seruput itu tandanya sing di omah seneng. Gitu Pak Esti, ya. Jadi kalau kita menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, artinya kita persiapkan betul-betul sehingga kita menyambutnya itu dengan penuh keridhaan. Kita nyambut tamu yang tidak kita kehendaki, wis wong oke, wektune ra tepat, kita sedih, mangkel, gawe gelo. Tapi kalau kita penuh persiapan, tamu datang itu lego, bahasanya ridho.
seneng dengan hadirnya bulan Ramadan karena kita telah mempersiapkan diri. Apa persiapannya? Ya. Ramadan ngomongnya udah lama loh Bu, udah sebulan loh, udah setahun loh. Aku besok datang lagi gitu kan? Ya. Kemarin sore saya ngisi pengajian, MC-nya bilang ini pengajian terakhir gitu. Terus saya tanya, arep neng ndi? Saya bilang gitu. Pengajian terakhir katanya karena besok Ramadan. Ini bukan terakhir. Ramadan itu bukan pengajian terakhir, hanya waktu yang kita geser. Kadang-kadang jam 4 malah jadi jam 5 karo takjil. Kadang-kadang jam 4 jadinya malah traweh ngajinya. Kadang-kadang jam 9 malah jadinya kuliah subuh. Tapi enggak prei. Ramadan itu justru frekuensinya ditambah, tapi waktunya yang fleksibel. Jam segini neng omah ki ya do ngopo? Mbok ngaji, ngantuk Bunda. Ya sudah. Kalau ngantuk undang ustadz yang lucu bendorasi do ngantuk. Kalau undang saya ngantuk abe. Oke. Persiapan pertama itu imaniyah yang di dalamnya ada mental dan hati. Persiapan pertama itu iman. Poso Ramadan itu abot apa enteng tebu? Berat atau ringan? Poso Ramadan berat atau ringan? Jujur, berat. Yang membuat ringan itu iman kita. Berat. Orang-orang yang beragama beda itu mereka heran kok. Saya pernah ngajar dengan teman yang agamanya beda. Ya Allah, tempatku itu loh puasa cuma 2 hari. Berat, nggonmu loh sesasi. Iya, orang Hindu bilang tempatku puasa 2 hari 3 hari loh. Tempatmu sebulan. Berarti berat badan. Berat. Apa yang membuat ringan? Iman. Iman pertama karena bentuk ketaatan kita, yang kedua karena ada imbalan yang akan diberikan oleh Allah. Karena ada imbalan Bunda yang diberikan oleh Allah. Imbalannya hari ini, oh tidak. Sekarang belum tampak karena itu pahala. Hanya orang yang beriman yang meyakini pahala. Karuan kamu poso nyok 500.000 ketok, kamu poso 50.000 ketok, tapi ini kamu poso dapat pahala. Kita bisa kalau kita beriman. Kalau kita nggak beriman, ora percaya. Ngopo ngelih-ngelih. Jadi nomor 1, siapkan iman kita. Di dalam iman ini akan kuat kalau mental kita terlatih, hati kita disiapkan. Saya ngomong aja ya, mental saya itu nggak kuat, sungguh. Lah saya puasa kok, puasa ki dilarang ngrenengi uang lah. Kadang-kadang mentalnya ra kuat kok. Ketika dipancing itu ya melu, mentalnya nggak kuat. Mental kita dari rumah itu mau beli sepatu, ternyata sadurunge tekan nggon sepatu itu weruh liyane, terus menggok tuku. Itu kan menandakan kalau mentalnya nggak kuat. Niat ke pasar mau beli apa? Beras. Sadurunge beras weruh apa? Tiwul. Lah kok ya dituku. Itu kan mentalnya yang tidak kuat. Maka Ramadan persiapan mental. Gini Bu, aku poso. Mau diajak sesuatu yang gak manfaat, aku poso. Arep diajak ghibah, aku poso. Arep diajak pokoknya aku poso. Pasang kacamata kuda, poso. Iman isinya mental. Mental orang sedang berpuasa. Kadang kan gak kuat Bu. Wis apik banget kan lho. Aku arep rono, mentalnya ra kuat, menggok rono gitu. Itu saya. Yang kedua itu hati. Kebetulan, maaf ya, ini bukan gelas. Kebetulan ini bukan gelas. Kalau ini gelas ini putih, resik.
ketika kita cor air putih, semua orang tahu isinya air putih. Tetapi ketika gelas ini coklat, maka air putih yang kita tuang pun orang masih bilang kuwi teh oyo. Paham maksud saya? Kalau gelasnya coklat, maka air putih ini pun tampak coklat. Kalau gelasnya hijau botol, zaman dulu ada gelas hijau, kita cor air putih malah dikira sirup melon. Padahal itu air putih. Bunda, hati itu ada di dalam. Di dalam hati ada nurani. Kalau hatinya kotor, maka sebening apapun yang di dalam keluarnya kotor. Tadi sudah kelihatan kan? Saya sudah matur toh? Maka hati itu bersih menjelang Ramadan, maksudnya ketika hati itu kotor 30 hari penjenengan mendengarkan kultum subuh, kultum isya, jelang maghrib, raono sing membekas di dalam hati. Sebelum Ramadan pelit, bar Ramadan tetap pelit. Padahal akhir Ramadan itu isinya kabeh kon yakat karo sedekah. Titeni saja kalau pengen trawih, nganggri wis hari ke-17 ke atas, itu isinya ustad yakat, sedekah, yakat, sedekah, iktikaf, isinya itu. Kalau awal Ramadan, ada orang yang sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid. Giliran Ramadan sergap ning masjid, bar Ramadan blasran ning masjid. Wis rampung. Bahkan subuhan itu disebut subuhan terakhir. Iki subuhan terakhir. Sesuk arep ngopo? Ternyata besok Idul Fitri. Sejak itu wis raning masjid ngenteni sok Ramadan. Bu, tidak ada isian ceramah selama 30 hari membekas di dalam hati karena hatinya yang tertutup oleh debu, oleh kotoran. Maka mempersiapkan diri menjelang Ramadan dengan cara membersihkan hati. Kotorannya apa? Iri hati, serai, drengki, suudon, dendam, rasa seneng, sapi turuti. Kalau saya mencontohkan satu saja, aku nggak seneng karo Ustadz Kai. Kebetulan beliau dipasang ngisi kultum. Lambok isine ki api kaya ngopo, kita ilfil duluan. No. Itu sebabnya terkadang ada pengajian sing rawuh oke, kadang-kadang dikit. Karena apa? Kadang orang sudah ilfil dengan yang mau ngisi. Lah ini berarti sing rusak apa nih? Atine. Wong yang dia berikan itu ilmunya kok, bukan pribadinya kok. Tapi kita udah nggak seneng duluan. Sing ngisi sapa? Kok enggak. Itu sudah. Makanya kadang-kadang tarawih dan nginjen imam karo sing ngisi sik. Wah, imame iki mangkat, sing ngisi iki mangkat, sing ngisi wegah. Ini penyakit. Orang itu kalau nggak seneng, Bunda, melihat orang yang tidak disenangi itu apapun modelnya ora seneng. Udah, mbok tok kei model yang paling top, nggak suka. Ini yang sakit hatinya. Maka jika di sekeliling kamu semua membuatmu tidak suka, sesungguhnya yang sakit hatimu. Iki ra nyenengke, iki ra nyenengke, iki ra nyenengke, iki ra nyenengke, sing rusak hatimu asline. Mosok eneng kabeh wong kok ra nyenengke? Pasti ada toh yang nyenengke. Berarti sing rusak hatinya, cara pandang kita yang salah. Dendam, yuk maafkan, biar Ramadan kita enteng. Traweh tempatnya sempit, tinggal satu space, dekete wong sing ra disenengi metu.
Ngapain? Gah jajar kuwi. Nggak usah. Justru jajar dia kusuk aku gah ngereske gitu kan ya. Tambah sisi positif-positifnya. Ini hati. Nah, mau Ramadan kita belajar seperti itu. Prasangka buruknya diilangi ya. Lihat orang ngobrol langsung ojo-ojo ngrenengi aku, enggak. Belum tentu. Kita itu sok menjadi orang top. Anggerane ngomong merasa digrenengi lah, kowe iki tidak masuk hitungan dia kok. Tahu Bu? Iya kan? Grenengi itu kalau kita diperhitungkan. Kalau kita nggak diperhitungkan, ngopes dewe ora kok ngrenengi gitu ya. Kadang kita itu begitu Bu. Kita punya problem. Aku kok paling do dingeske karo kanca-kancaku nek aku teko. GR banget kowe iki sapa ya? Nggak ada wong ngeweske kamu. Itu perasaan kita sendiri. Belajar dibersihkan. Ini mau Ramadan baru satu. Persiapan yang kedua, takutnya waktunya nggak cukup nih. Persiapan yang kedua, ilmu. Mau Ramadan dua kok. Yang satu itu iman, isinya itu mental dan hati. Terus yang kedua itu ilmu. Ya, ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu tanpa kamu punya ilmunya. Ramadan itu butuh ilmu. Banyak. Bunda, saya kalau begini fidyah boleh enggak? Bunda, saya kalau gini batalke boleh enggak? Gandeng bunda-bundanya muda. Terus pertanyaannya, Bunda kalau saya suntik batal apa enggak? Kalau saya infus batal apa enggak? Kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, itu biasa. Kita harus punya ilmu. Atau yang paling sederhana, Bunda, kita berhentinya sahur, imsak, atau adzan subuh. Ini yang paling ringan loh. Yuk kita punya ilmu. Nggak boleh ibadah nggak punya ilmu. Maka tadi saya bilang ketika ada baca Yasin 3 kali, goleki ilmu nih, goleki hadise, goleki ini. Jangan sudah kesel, sewengi, meniren, sia-sia. Tapi harus ada ilmunya. Yuk mengakhiri sahur, adzan subuh atau imsak. Nah, loro ta, ana imsak, ana adzan subuh ta. Ini menandakan perlunya kita belajar. Kalau kita belajar, nanti kita ketemu. Belajarnya di mana? Di surat Al-Baqarah ayatnya 187. Allah ngendika wakulu. Kalau penjenengan buka kesuwen, karena gini, 187 itu panjang banget dan ini tempatnya ada di nyempil ning tengah. 187 itu ayat panjang, tetapi bagian yang saya baca itu ada di tengah dan cuma 2 baris. Goleki, nggih, leng goleki ning omah. Nek neng kene cepet ya itu. Nek neng kene suwe ketinggalan, gitu ya. Wakulu dan makanlah, wasrobu dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaydul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya apa? Makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Jadi nek ono benang hitam dan benang putih dijejer, kita sudah bisa membedakan. Bosone istiqomah itu biar
Basa Jawa ki singkat ta? Biar ngono iki no. Fajar, adzan subuh. Ketika imsak kita masih punya waktu lebih kurang 10 menit. Masih lebih kurang 10 menit. Kita masih bisa mempersiapkan diri. Oh apa ketinggalan, daripada sore mubadir masuk masih muat. Masih bisa. Terus ketika sudah 5 menitan kita cor air putih anget samping, kita masuk kamar mandi, gosok gigi semuanya, begitu Allahu Akbar minum gledek selesai. Jangan terakhir minum sirup nanti subuhan karo ngerasake manis gitu, enggak. Tutup dengan air putih anget pada saat habis gosok gigi dan sebagainya, selesai. Kenapa? Mengakhirkan waktu sahur berpahala. Mengawalkan waktu buka berpahala. Ini ilmu. Kita infus batal enggak Bunda? Niki sing reko-reko sing takon. Wong wis cetha diinfus kok arep poso. Diinfus nek berarti lorone wis berat. Lah kok arep poso kira wong reko-reko ta ini? Ya, kalau dia nekat poso kuat, yang membatalkan itu makan minum hubungan suami istri. Infusnya apa dulu? Kalau infusnya infus obat, insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau infusnya makanan, ya rakyat tok kuwi padha karo ngakali Gusti Allah karena makan. Kan yang membatalkan makan, ya, makanan. Memang tidak lewat tenggorok, tapi kalau infusnya makanan jangan. Tapi enggak usah kita pusingkan itu tadi. Wong wis diinfus kok isih arep poso ki, orang ngerti ilmu bahwa dia sebenarnya mendapatkan keringanan. Untuk apa? Bayar utang nanti setelah Ramadan atau fidyah kalau dia sudah sepuh atau sakitnya menaun. Nggak bisa Bunda, loro seminggu padahal masih energik Mbak Rina, ya. Loro seminggu bar bodo, tak fidyah, rakyat tok jenenge wong wegah, itu nggak boleh. Kecuali sakitnya menaun, dia sakit menaun yang harus minum obat sehari 3 kali, itu pun bisa dia kali. Sahur minum, buka minum, 4 jam dari buka minum, kalau memang fisiknya mampu. Tapi saya matur tadi yang reko-reko itu sing tekon karo sing poso, diinfus kok poso, dah nggak usah. Pertanyaan yang lain, ini karena ilmu. Bunda, enak ya jadi laki-laki, dia bisa tadarus banyak, dia bisa iktikaf banyak, dia bisa di masjid berlama-lama, sementara kita harus ngeliwet, kita harus masak, kita harus bangun ke anak, jadi perempuan sempit ladang pahalanya, itu ilmune kurang. Ladang pahala perempuan di bulan Ramadan jauh lebih besar dibanding laki-laki. Tadi saya sudah bilang giring pakai hadis, sekarang saya pakai hadis, ya. Pintu surga itu banyak. Bahkan habis wudhu berdoa itu saja pintu surga. Saya punya jadwal ngaji besok Selasa malam. Sudah di stop sama tuan rumahnya, panitia. Bunda, tidak membicarakan pintu surga, itu sudah sering disampaikan oleh Ustadz. Batin saya, pintu surga ki uka dianget sing disampaikan Ustadz ini belum mesti disampaikan Ustadz ini. Justru semakin tahu banyaknya pintu surga, kita bisa memilih pintu mana yang sekiranya kita mampu. Jangan di stop sing arep nak atur iki beda kok. Tapi saya kan yo pelayan Bu. Nggih, insya Allah tidak matur soal pintu surga. Tapi ini tak sampaikan kaitannya dengan Ramadan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mustaqatu ilarba'ati nafar.
Surga merindukan 4 golongan orang. Siapa itu? Talil Quran, tartil Quran. Surga rindu pada orang-orang yang membaca Qurannya tidak karo mlayu, serampangan, alon-alon yo ben, ora lek khatam yo ben, tapi tartil, syukur dipahami. Hebat lagi dilakoni. Kalau kita tidak menjadi penghafal Quran, jadilah pengamal Quran. Kalau sudah tua-tua menjadi penghafal itu angel. Ngapal ke 1 ayat aja rapal-apal. Tapi kita bisa menjadi pengamal Quran. Apa arti pengamal Quran? Hidup kita sesuai dengan Al-Quran. Makannya kaya Al-Quran, nganggo klambine kaya Al-Quran gitu, bicaranya kaya Al-Quran gitu. Itu namanya pengamal Quran, meskipun tidak penghafal. Loh kok tidak penghafal? Iya, perintahnya Allah, Iqra, bacalah. Kalau kita punya kemampuan lebih iso apal ya syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, loncati, baca, pahami, amalkan. Amalkan apa yang kita baca. Dah itu 1. Nomor loro ini abot, Bu. Rung sida wis tak kandhani abot. Nomor loro abot, Bu. Karena abot hadiah surga, Bu. Nek enteng hadiah mangkok. Apa ciki? Ya? Kalau enteng hadiah mangkok. Ning gandeng iki abot hadiah surga. Apa, Bu? Wa hafidhil lisan. Mampu menjaga lisan. Itu sapa kondo gampang, angel itu. Makanya di dalam Quran banyak sekali berbicara soal lisan. Qaulan ma'rufa, ngomong ki sing bener, sing baik, ma'rufa. Qaulan sadida, ngomong ki sing bener. Qaulan karima, ngomong itu yang terpuji, yang ada bobotnya, enggak cuma waton ngomong. Itu perintah Quran. Ada banyak kaulan itu sampai banyak sekali di Quran. Ngomong kuwi sing ngene itu semua ada. Nah, yang dirindukan surga itu orang yang mampu menjaga lisan. Lisannya tidak ngomong jorok. Lisannya tidak ngomong yang menyakiti. Lisannya tidak ngomong yang menjalimi, lisannya yang bermanfaat, yang lisannya ada motivasi, yang lisannya ada menenteramkan hati, yang lisan itu angel. Maka hadiahnya surga, nggak tanggung-tanggung gitu loh. Jadi kadang-kadang kan pintu surga itu sholat. Sholat ngunek-ngunek ke uang nggak jadi mlebu surga metu. Kenapa? Sholat yang buka pintu surga, lisanmu nutup. Karena salah satu pembuka pintu surga lisan yang baik, menjaga lisan. Pun ya angel, sok kapan-kapan. Kok kapan-kapan iya ngenteni nek Pak Satori ra iso bener sama. Enggak apa-apa. Saya kadang sedih ditanya ibu-ibu ketemu di mana. Bunda enggak ke Taskia, enggak diundang aku gitu. Tapi enggak apa-apa Bu, ini guyon aja. Saya enggak model apa ya tadi enggak drama. Alah bareng raono njet aku dijujuk, enggak usah drama kayak gitu. Allah mempertemukan dengan cara seperti itu semua sudah skenario. Saya yakin kok Bunda Ira itu WA saya itu sudah maju mundur. Iya paura, kira-kira isa ora ngono ta? Ya, dihargai perasaan yang seperti itu. Kayak kalau ada orang punya salah ke kita, tiba-tiba menjumpai kita untuk minta maaf. Bayangkan betapa perasaan dia ketika mau ketemu kita. Aduh, wedi, nggak enak, sak piturane, hargai itu. Nah kalau kita tidak memaafkan berarti yang tidak menghargai. Bayangkan betapa dia pikirannya sudah nggak karu-karuan. Itu gitu, makanya tanyanya sekarang Assalamualaikum, sehat dulu, besok ada jadwal nggak muter gitu nggak baru. Iya, karena kadang-kadang kan kita WA-an bukan masalah ngaji ya, jadi macam-macam gitu.
Oh gitu. Terus jadwal saya keke jeber. Satu-satunya kosong di Senin itu Bu. Dilihat kan? Belum? Itu rentet isi dan Senin pagi ini kosong Mbak Isti. Berarti skenario sinten Bu? Allah, ya udah saya terus. Oke, dah. Jogging terus ke sini. Dah. Nomor 3, ini ya nek ramudeng. Itu tadi, marry dengan laki-laki. Apa Bu? Wamut imil jian, memberi makan orang lapar. Itu kunci surga. Dan itu bagian perempuan. Memberi makan orang buka itu orang lapar atau orang kenyang? Orang buka itu lapar atau kenyang? Lapar. Kita memberi itu masuk surga. Apa meneh dadak masak, dadak blonjo, kemeringet. Itu kira-kira pintu surganya langsung ber gitu ya. Kalau kita ikhlas. Paham ya? Lapar, terus kita memberi, tidak sekedar memberikan. Pakai masak dulu, belanja dulu, bahkan untuk yang niat tenan ekonomi sidik le nabung wis suwi untuk bisa takjil. Itu pahalanya bayangkan surga. Terus bapak-bapak sare, anak-anak tidur, kita bim salabim setengah papat meja makan kebak. Itu siapa? Ibu atau bapak? Ibu. Bayangkan lagi. Ada sebuah riwayat menyampaikan, makan sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan dan pahala. Kuwi tangi mangan. Lah kalau yang tangi dadak masak, kira-kira pahala karo keberkahannya seberapa? Lebih besar kan? Kenapa kita iri dengan bapak yang maca Quran? Kenapa kita iri dengan yang bisa ke masjid lebih lama? Kenapa kita iri nggak? Kenapa kita nggak mencoba memperdalam ilmu ini sehingga memberi makan orang buka, menyiapkan makan orang sahur, surganya lebar. Nah ini terkait dengan tempat saya, Mbak Ika. Kalau ada orang mau ngasih buka kebetulan kebak, ini kebetulan. Sekarang belum. Ini cerita. Biasanya kan orang daftar ngasih takjil panti itu 1, 2, 3. Mengko belakang Ibu 5 hari belakangan ini rebutan. Kok rebutan? Wong mudik. Orang dari Jakarta, orang dari mana itu kareping wenehi buka. Lah dia mulai kan mepet Bu. Harinya tinggal 3. Wongnya sing mudik akeh itu. Biasanya saya minta, Bunda, gimana kalau sahur bersama? Dia bingung. Sahur bersama terus kami bangun jam berapa? Ya terserah mau bangun jam berapa. Ibu bisa mengantarkan nasi tanpa kardusan. Langsung nasi sak mejikjer, sayur sak oprok, jadi nggak usah malam banget. Bisa ibu nganter bar trawih. Nanti kami yang usaha nyimpen, diantar nasi udah kita masuk ke di mejikjer. Dikasih lauk kita lihat, oh ayam goreng ora perlu mlebu ngendi-endi. Oh telur balado iki le nganter wis jam 09.00 dimakan jam 3 rapopo. Oh ini sayur berarti harus mlebu kulkas. Oh ini berarti harus kami angeti. Itu kami. Lah Bunda, barang siapa memberi buka pahalanya seperti sing poso sok dadi panitia pembagian pahala saja. Enggak Bu, memang hadisnya itu, tapi pekerjaan yang makin sulit dan makin berat, yakinlah pahalanya makin besar. Memberi sahur itu lebih sulit dan memberikan energi untuk poso 1 hari. Dah, nanti kalau udah nggak kebagian lagi, terus kami apa Bunda? Bingkisan lebaran. Apa? Sirup 1, roti 1 kaleng. Udah itu, cah 40. Dia jawab, pahalanya malah tekon pahala meneh. Terus saya bilang,
menyenangkan orang itu dapat pahala. Jadi jenengan ngasih satu sirup, satu kali roti ke anak-anak itu namanya menyenangkan anak-anak. Satu. Terus bar bodok wiga mulai dikeke wong tuane ning desane. Wong tuane seneng atau menyenangkan banyak orang. Dibuka ning desa. Kongwen isine akeh apa sithik? Akeh. Dimaem kabeh wong sing mara. Itu ganjaran ora? Kita aja yang sok pinter, wong ra iso ngitung ganjaran kok tekon ganjaran. Itu kan kita kan enggak ngitung. Saking bertubi-tubinya pahala yang diberikan oleh Allah dengan cara menyenangkan orang lain. Pun monggo berbuat baik, enggak usah mikir ganjaran, itu bukan tugas kita. Kita tugasnya berbuat yang baik, itu ilmu. Baiklah karek 5 menit. 5 menit. Udah sakarmu gitu ya. Salahnya saya lama nggak kesini, materi ini banyaknya. Yang ketiga Bunda, fisik. Persiapan jasadiah, fisik. Mau Ramadan, mau 3. Fisik 3. Iman, terus ilmu, sekarang fisik. Fisik, jasadiah. Bunda siapkan fisik yang baik. Orang fisik sehat saja pertengahan Ramadan kadang tumbang, apalagi kalau fisik kita tidak sehat. Sehat. Ini kami baru di jalan terima WA. Kenapa banyak orang menimbun gula di usia tua? Padahal sudah mencoba nasi dikurangi, sudah mencoba tidak minum teh manis, tidak minum ini. Ternyata karena ototnya mengecil. Orang semakin tua ototnya mengecil. Ketika otot itu mengecil, daya serapnya terhadap yang kita makan itu kurang, sehingga sering menimbun gula. Banyak. Yuk, kalau sudah tahu minum es itu pusing, ya rasa buka minum es lah. Kita jarak kok. Iya, kita itu jarak. Kalau sudah tahu makan ini sakit, ya rasa makan ini. Seakan-akan kok mumpung buka. Nah ini yang sering membuat kita bermasalah. Saya nggak pesan banyak, ini ahli-ahli insya Allah untuk menjaga dirinya kesehatan. Yang pasti mengawali Ramadan sehat saja belum tentu berakhir sehat, apalagi kalau mengawalinya sudah tidak sehat. Dari sekarang start, mulai hati-hati, jaga kesehatan. Kenapa? Ramadan itu berat. Kurang makan karena seenak-enaknya sahur lebih enak makan siang, ya enggak? Jadi makan sahur itu kan musyidik, karena seenak-enaknya makan sahur itu tetap leb makan siang. Senyaman-nyamannya tidur siang, lebih nyaman tidur malam. Sedangkan malam kita berkurang hampir 2-3 jam setiap malam. Pulang dari masjid, apalagi sekarang Bu, jam 8 itu baru medun trawih, baru medun isya. Nek ngrungokke ceramah trawih apa meneh sing trawih 23 mulai jam 11. Mulane 11 wae. Yang 23 bisa jadi tekan jam. Namanya perempuan, sampai rumah mikir ini itu, baru sare. Jam 2 penjenengan sudah bangun. Kurang 2 jam, kurang 3 jam, 1 malam, 2 malam, 3 malam, 10 malam, dan akhirnya 20 malam tumbang. Ini sederhana, pemikiran sederhana. Maka jaga kesehatan biar optimal Ramadan kita. Jangan berpikir etok di sahur, etok di bidah, jangan. Nek isoh rasa nyaur, rasa fidyah. Terakhir paling gampang apa itu? Maliyah. Maliyah itu harta. Mau Ramadan itu siap harta Bunda, karena pengeluaran kita jauh lebih besar dibanding hari biasa. Bukan sekedar untuk makan, tapi prioritas untuk berbagi. Prioritas untuk berbagi, minimal ngasih takjil. Beberapa bunda-bunda terpandang sudah dimintai masjid kene, masih dimintai masjid sana, isi dikirimi masjid sini, masjid situ. Sering
Kalau punya sering ngaji di mana-mana kayak saya itu yang kekurangan mana? Panggang WA gini, Bunda masih kurang 2 tanggal yang kosong. Nanti mana 2 kacau lah atau banget. Tapi di sana ringan Bu. Artinya ringan gini, 1 porsi berapa? 7,5 itu sudah bisa 7.500 kan yang desa apa-apa dibungkus gitu ya. Terus berapa orang musolane gitu. Itu kalau yang kita semakin dikenal di mana semakin banyak permintaan untuk ngasih takjil di mana-mana. Nggih, paguyuban tukang becak Jogja. Paguyuban apa meneh gitu itu udah ini. Jadi kita persiapan maliyah atau harta lebih fokusnya untuk berbagi. Kita yang jarang saling memberi, kalau lebaran memberi. Kita yang jarang membelikan ini itu keponakan saudara orang tua, ketoke lebaran kita belikan. Jadi siap materi bukan sekedar untuk sahur, tapi justru niat untuk berbagi. Jejaknya Ramadan itu tarawih, karena tidak ada sholat tarawih kecuali bulan Ramadan. Maka orang yang poso sesasi ning blas ratu tarawih, kuwi le poso rodok meyek-meyek itu, enggak jejak. Iya, karena memang tidak ada sholat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Kita kadang-kadang sampai nyari loh Bu. Akwar tarawih neng UGM, wah sing ngisi profesor. Nah, tapi kemarin lagi viral di media sosial, guru besar otaknya kecil. Yang guru kecil dok otaknya besar. Wes kuwi politik, wes kali. Lagi viral itu. Guru besar otaknya kecil. Jabatannya guru besar. Neng nonton gonjang ganjingnya Indonesia terima meneng itu disebut guru besar otaknya kecil gitu. Iya, ya sok kali-sekali tempo ngikuti ben rodok pengalaman gitu ya. Jejaknya Ramadan itu pakai tilawah Quran. Bagi yang bisa baca, mosok ya sesasi blas rata darus. Padahal semangat dan gairahnya justru di bulan Ramadan. Jejaknya Ramadan itu pakai iktikaf. Monggo rakitang pisan pindho ping 3, nggak usah mikir ganjil genap, nanti ndak ngene oh ganjil mangkat, oh ganep tak bali mulih. Enggak. Sebenarnya kalender global sudah menentukan malam Ramadan itu Selasa malam Rabu. Tapi kemarin masih ada diintip katanya pemerintah tetap Rebo malam Kemis. Lah nek melu ngono kuwi le arep iktikaf dadak nginjen tanggalan. Oh iki ganjil Muhammadiyah. Ning genep pemerintah. Rasida iktikaf ya sudah 10 malam neng masjid. Kalau keluarga masih repot rasah melu sing mukim, sing tidur di masjid 10 hari ramule. Rumah perlu nggih. Cukup menjadi jam 2, jam 1 lah, jam 2 kecepatan, jam 1 berangkat ke masjid, nanti 3:30 pulang karena rumah sudah dipastikan siap ini itu ya bisa ya jam 2 nek jam 3 ki arep ngopo iktikaf karena tidak ada iktikaf yang sesemangat di bulan Ramadan. Tegaknya Ramadan itu membayar zakat fitrah karena zakat fitrah hanya boleh dibayar di akhir Ramadan. Itu yang dimaksud dengan menegakkan puasa, bukan sekedar menjalankan puasa. Nek menjalankan puasa itu pokoknya poso, ya ora tau traweh, malah gaya rasa sahur aku ya kuat, terus zakat nggak dipenuhi, itu posone sah mboten? Sah, tetapi tidak tegak, ya, tidak tegak. Ya, jadi yang dirindukan surga itu sing posone jejak orang mung waton poso. Nggih. Monggo bunda-bunda kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umayyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qaribun sami'un mujibun da'wat. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, Engkaulah Dat yang maha lembut. Lembutkan hati kami ya Allah, sehingga kami ridho dengan segala takdir-Mu. Lembutkan hati kami, sehingga kami sabar dengan segala bentuk cobaan-Mu. Lembutkan hati kami, agar kami ikhlas untuk beramal dan beribadah kepadamu. Lembutkan hati kami, agar kami senantiasa tawakal kepadamu. Ya Allah, ya Rabb, sungguh kami ridho seridho-ridhonya dengan segala takdir dan kehendak-Mu. Maka ridhoi kami ya Allah, ridhoi amal kami, ridhoi ibadah kami, ridhoi keluarga kami, pendamping hidup dan anak-anak keturunan kami, ridhoi ilmu dan rezeki kami. Allahumma ya Allah, Engkaulah Dat yang maha luas karunia-Nya. Kami adalah hamba-Mu yang lemah, yang tanpa daya kecuali Engkau yang memberikan daya. Ya Allah, karuniakanlah kami keluasan dalam setiap kesempitan. Beri kami kecukupan dalam setiap kekurangan. Akhirkan kebahagiaan di setiap kesedihan. Dan karuniakanlah solusi terbaik di setiap persoalan. Allahumma ya Allah, jikalau hari ini ada di antara saudara-saudara kami yang sedang sakit, sungguh ya Allah, tidak ada sakit kecuali yang datang dari-Mu, dan tidak ada pula kesembuhan kecuali Engkau yang menyembuhkan. Maka sembuhkanlah dengan kesembuhan yang paripurna, dengan sakit yang tidak akan terulang kembali. Ya Allah, Dat yang maha pengasih, kami memohon kepadamu, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dengan hiasan anak keturunan yang soleh dan solihah. Cukupkanlah kami dengan rizki-Mu yang halalan, thayyiban, wasi'ah dan barokah, sehingga kami tidak perlu mencari rezeki yang lain yang tidak jelas halal atau haramnya. Allahumma salimni ila Ramadan wasamlim li Ramadan watasalamhu minni mutaqabbala. Allahumma ya Allah, antarkan kami hingga sampai bulan Ramadan, dan antarkan Ramadan sampai kepada kami. Terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbuka Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah bagi kami awal Ramadan, kepada kami dengan segala bentuk ketenangan, kedamaian, kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk beribadah dengan sempurna dan keikhlasan hanya karena-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.